Malam ini saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara yang saya rasa dalam 1-2 minggu ini. Yaitu temanya itu agak sedikit unik ya, bosan hidup. Tahu saudara, orang itu bosan karena penderitaan. Orang itu bosan karena sesuatu yang biasa dia lakukan, dia alami, dia hidupi, lama-lama itu jadi biasa bagi dia. Dan ketika itu jadi biasa bagi dia, bukan lagi sesuatu yang wow, bukan lagi sesuatu yang indah, tapi lama-lama itu jadi biasa saja. Awalnya ketika Bapak Ibu dapat mobil bagus, mobil mewah, luar biasa ketika awal, tapi 1-2 tahun, lama-lama biasa saja, bosan lagi. Ketika Bapak Ibu punya rumah baru, masuk dengan sukacita luar biasa, punya kedudukan baru, punya posisi baru, Bapak Ibu lakukan dengan luar biasa. Tapi 1-2 tahun, biasa lagi, bosan lagi. Nah, sifat manusia selalu membawa kita kepada yang namanya bosan hidup. Yang nggak biasa itu adalah begini, itu terbawa dalam hal-hal rohani. Sampai pengiringan kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan pun ada istilah bosannya di situ. Bosan baca Alkitab, bosan berdoa, bosan ibadah, bosan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada juga di situ. Bahkan orang bosan dalam hadirat Tuhan, bosan dalam penyembahan. Ketika orang menyembah Tuhan, dia udah malas karena dia pikir udah biasa rasa hadirat Tuhan. Awalnya ketika dia cinta mula-mula, ketika dengar pujian aja udah nangis. Ketika dengar pujian aja tangannya itu seluruh tubuhnya bergetar. Sekarang dia udah biasa menyembah sambil makan, menyembah sambil ngomel, menyembah sambil ngemil, menyembah sampai main handphone, balas WhatsApp dan sebagainya. Udah sesuatu yang biasa. Dan kebosanan ini, kebosan hidup ini yang saya mau bicara bukan hal yang nature saja. Tapi saya mau bicara tentang kebosanan hidup, bosan hidup, terutama dalam hal-hal supranatural. Bapak Ibu harus hati-hati. Saya sebut bosan ini adalah spirit, roh bosan. Dan ini menyerang siapa saja, menyerang orang yang diurapi sekalipun, sampai orang yang paling rendah imannya. Karena itu kita harus hati-hati, saudara dan saya, kita harus hati-hati. Karena itu firman Tuhan datang, menjadi rambu, menjadi peringatan, menjadi warning. Harusnya alarm kita bunyi. 2 minggu ini, ketika saya berdiam diri, Tuhan terus mengiang di telinga saya. Bosan, 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 bosan. Dan ketika Tuhan bicara kepada saya sebagai gembala, maka itu sedang jemaat alami. Berapa banyak Anda yang sedang alami itu? Yang sedang mengalami bosan, boring, saudara ya. Anda sedang mengalami sesuatu yang wow, rasanya biasa saja. Lama-lama Anda dengar firman Tuhan yang penuh dengan powerful, penuh dengan kuasa, penuh dengan sign and wonders, penuh dengan prophesy, lama-lama biasa juga. Nggak ada sebuah gairah, nggak ada sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Awalnya datang dengan, wow, saya kepingin lihat ini, tapi lama-lama biasa. Anda ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan pengurapan, Anda tinggal 1-2 tahun di situ, lama-lama biasa juga. Lama-lama bosan juga. Kenapa? Karena dari dalam. Bapak Ibu mengizinkan kebiasaan itu menjadi sesuatu biasa. Harusnya setiap hari kita menjadikan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang biasa. Bosan itu adalah roh yang ingin menghancurkan iman percaya. Ayub yang ke-10 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Ayub pasal 10 ayat yang pertama. Ayub 10 ayat yang pertama. Bosan hidup. Garis kata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ketika seseorang bosan hidup, maka yang akan mengikutinya adalah hendak melampiaskan keluhan. Yang kedua adalah dia akan berbicara dalam kepahitan jiwa. Orang yang bosan hidup, dia sangat rentan untuk diserang oleh musuh. Sangat rentan
untuk dia ada masuk di dalam jebakan-jebakan daripada tipu daya setan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tema daripada Ayub 10 ini adalah apa maksud Allah dengan penderitaan, tanda tanya. Lalu dimulai dengan ayat 1, aku telah bosan hidup. Jadi ceritanya Ayub sedang mengalami penderitaan. Dari Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal yang pertama, 10 anaknya mati dalam satu hari, bisnisnya habis dalam satu hari. Bahkan Alkitab berkata begini, bahkan ibadahnya diserang, setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Pertama, setan menyerang ibadah Ayub, kambing domba adalah binatang korban, itu dulu diserang pada waktu itu, sehingga Ayub nggak punya korban di hadapan Tuhan untuk menguduskan anak-anaknya. Yang kedua yang setan serang ketika ibadah diserang, maka setan akan menyerang hal kedua dalam hidup saudara. Setan akan menyerang bisnis Ayub. Unta Ayub sekarang mobil truknya Ayub untuk mengangkat beban. Untuk misalnya mengirimkan beban, mengirimkan barang ke satu daerah pakai unta. Karena bisa mengangkat beban yang begitu berat. Mati semua dalam satu hari. Yang ketiga adalah 10 anaknya mati dalam satu hari. Jadi setan menyerang ibadah Ayub, setan menyerang bisnis Ayub, yang ketiga setan menyerang keluarga Ayub, yang keempat setan menyerang pribadi Ayub. Setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Sehingga penderitaan ini membuat Ayub berkata, aku telah bosan hidup. Kitab Ayub itu sampai 42 pasal, saudara. Dan beberapa ahli teologi berkata, kurang lebih mungkin Ayub mengalami penderitaan ini kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih, berarti bisa lebih dari 7 tahun, atau kurang dari 7 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang panjang, saudara. Lalu Ayub berkata begini, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Kita bisa mendeteksi. Kita, saudara dan saya, bisa saja tahu bahwa saya ini lagi boring, saya lagi bosan, ataukah saya lagi penuh dengan damai sejahtera Tuhan, bisa dideteksi. Cara mendeteksi bahwa seseorang sedang boring atau sedang bosan hidup adalah yang pertama, ia akan mengeluh. Bagaimana caranya? Dari mulutnya. Dia akan ngomel. Dia akan sungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Rasul Paulus kembali menulis apa yang Musa tulis dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, membawa ke padang gurun, ada 4 dosa besar di situ. Yang pertama adalah dosa sungut-sungut, yang kedua adalah dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan, dan pemberontakan kepada pemimpin. Salah satu dosa Mesir adalah sungut-sungut. Ketika seseorang mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, maka itu tanda bahwa dia sedang bosan hidup. Ngomel. Alkitab katakan begini, orang bersungut-sungut, orang bosan hidup, maka dia berhadapan dengan malaikat maut. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 10 ayat 10. Ini warning bagi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu merasakan bosan hidup, hati-hati. Jangan ngomel. Karena kita akan berhadapan dengan malaikat maut. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya ketika seseorang bersungut-sungut, maka lawannya dia, atau dia akan berhadapan dengan malaikat maut. Saya coba cari bahasa Yunani, kata bersungut-sungut, itu dipakai kata goguso. Goguso. Ya. Ditulisnya gonggutsu. Ya. Gonggutsu itu apa? Menggerutu. Bergumam sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa hidup itu orang itu lebih baik dari saya?
Kenapa teman saya dipromosi, saya tidak? Kenapa saya begini? Aduh, hidup saya ini kenapa bisa seperti ini ya? Aduh, kenapa orang tua saya bisa jadi miskin? Aduh, kenapa saya punya istri model seperti ini? Aduh, kenapa saya punya suami model seperti ini? Itu tanda orang bosan hidup. Dia menggerutu. Mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Ngomel di kamar mandi, ngomel. Orang seperti ini, atau orang Kristen seperti ini, siapapun saudara nanti, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan malaikat maut. Bahkan dikatakan godguso itu juga artinya berunding secara diam-diam. Berunding bersama secara diam-diam, secara korporat. Mereka berunding 1-2 orang, ngomel, suami istri ngomel. Aduh, kita kurang ya. Aduh, kita begini ya. Aduh, anak ini kok begini ya. Kenapa dia seperti ini ya? Kenapa kita melahirkan anak seperti ini ya? Kenapa papa mertua seperti ini ya? Kenapa bisnis kok model seperti ini ya? Tuhan itu di mana ya? Berunding bersama-sama secara diam-diam. Itu godguso. Itu tanda bahwa Bapak Ibu sedang ada di dalam jebakan yang namanya bosan hidup. Jangan pernah mau Bapak Ibu. Tadi saya mulai dengan ini spirit yang harus Bapak Ibu lawan. Ketika Bapak Ibu rasa, waduh kok gerah banget sih. Rasanya kok dari mulut ini mau keluar sungut-sungut saja. Mau ngomel saja. Jangan ngomong, diem. Karena setan itu tidak maha tahu. Yesus kita maha tahu. Tulis di kolom komentar. Kalau saya rasa boring, maka diem, gak boleh ngomel. Kasih tahu ke Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk aku melewati jalan ini. Berikan kepada aku damai sejahtera, kekuatan dan sukacita untuk aku bisa bertahan melewati ujian ini. Jangan ngomel. Apalagi saudara dan saya berunding bersama-sama. Berunding itu artinya mengambil sebuah keputusan. Membicarakan sesuatu, mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Atau protes dengan hidup saudara. Atau protes dengan kehidupan ini. Orang yang tidak puas selalu mengeluh. Israel di padang gurun mereka tidak puas. Dikasih air, minta roti. Ketika dikasih roti, ditanyakan, mereka tanya kepada Musa, siapa yang angkat kamu sebagai pemimpin? Setelah Musa bilang Tuhan yang angkat, Tuhan tunjukkan, mereka dirikan berhala, selalu tidak puas. Setelah itu minta kembali ke Mesir. Padahal di sana jadi budak 430 tahun. Ini orang yang bosan hidup. Padahal lihat mujizat begitu banyak, lihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Tapi ingin kembali ke Mesir, padahal di sana jadi budak. Kangen katanya roti, kangen bawang putih, bawang free. Bapak Ibu dengar baik-baik ini, orang bosan itu begini. Seperti Israel. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir butuh waktu cuma 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam Israel 40 tahun nggak cukup. Mereka semua mati di padang gurun. Haleluya. Orang yang tidak puas selalu mengeluh. Anda punya gaji 5 juta, anaknya 3. Anda berkata, kok nggak cukup ya? Bisakah Bapak Ibu setiap kali terima, Bapak Ibu angkat ke hadapan Tuhan, kembalikan milik Tuhan lebih dulu. Lalu Bapak Ibu katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Ngatur dengan baik. Ngatur yang bayar listrik, bayar ini, ngatur dengan baik. Saya percaya Tuhan punya sumber yang begitu banyak untuk Tuhan bukakan kepada saudara. Kalau di padang gurun aja, dia turunkan mana dari atas. Berikan kepada mereka roti dari langit. Membelah liang-liang batu, memberikan mereka air dari gunung batu. Tempat yang tadinya tidak ada kehidupan, tiba-tiba dirubah menjadi sungai. Yang tadinya belantara, sekarang mereka Tuhan ubah menjadi kebun buah-buahan. Itu Tuhan. Sekarang kita bisa mengidentifikasi
Bahwa ketika seseorang bosan hidup, maka yang bisa kelihatan adalah dia mengeluh. Saya melatih diri saya ketika saya dalam sebuah situasi. Itu di luar dari kendali saya diem. Ada kalanya saya bilang untuk istri saya, berikan saya waktu tidur ya. Ketika ada pressing, ada tekanan begitu banyak, pelayanan bisa begitu. Saya bilang, kasih saya waktu, saya tidur. Saya nggak ngomel apa-apa. Istri saya selalu berkata begini, ngomong ke aku dong. Anak perempuan saya selalu berkata, Papa, jangan diam ya. Aku bisa mau dengar loh Bapak mau ngomong apa. Tapi saya tahu itu waktunya bukan untuk ngomel. Saya tahu ini waktunya untuk saya ambil posisi hati saya diam dengan Tuhan. Saya istirahatkan pikiran saya dengan cara tidur. Nanti bangun saya diam dengan Tuhan. Saya teduh dengan Tuhan. Cari, renungkan firman Tuhan. Tuhan kasih guidance apa kepada saya. Ketika itu Tuhan ngomong, baru itu jadi guidance untuk saya. Saya mau bicara di dalam arahan firman. Saya nggak mau lakukan sesuatu. Ketika keadaan belum kelihatan jalan, saya nggak mau ngomong karena memperparah situasi. Apakah saya sudah sempurna? Sampai hari ini saya masih latih. Alkitab katakan latih dirimu beribadah. Apakah Pastor Luther sudah sempurna? No. Yang sempurna itu cuma my Father. Hanya Yesus Kristus yang sempurna. Kita semua ini masih belajar. Tulis di kolom komentar, saya mau belajar. Hari ini kalau ada Bapak Ibu lihat begini, bisnis Bapak Ibu sepertinya nggak jalan. Usaha Bapak Ibu sepertinya mandek. Jangan ngomel. Duduk di kaki Tuhan. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak rekan bisnismu. Ayo berdoa. Kalau sudah berdoa nggak cukup, ambil doa dan puasa. Tunggu arahan Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu masuk dalam healing and prophesy, tiba-tiba ada nubuatan yang datang sebagai guidance untuk saudara. Mulai hidupi itu, jalani itu, dan lihat mujizat terjadi. Masuk dalam dimensi roh, jangan masuk di dalam pola pikir manusia. Karena itu akan membuat saudara dan saya boring, bosan hidup. Orang bosan hidup itu ujung-ujung malaikat maut. Makanya banyak yang bunuh diri. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Kalau orang di luar Tuhan ya, bahkan ada anak Tuhan juga yang seperti itu. Dan Tuhan kan nggak ajarkan kita seperti itu. Tuhan katakan masalah persoalan tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Amin. Berarti semua yang Bapak Ibu lewati itu sudah difilter oleh Tuhan. Oh si A ini kalau dikasih 1 ton, kuat untuk dihandle. Tapi kalau dikasih 1,5 ton, hancur hidupnya. Tuhan udah ukur semua, tidak melampaui kekuatan manusia. Sudah ditimbang dalam kebijaksanaan, sudah ditimbang dalam keilahiannya Tuhan. Karena Tuhan mau, saudara, Tuhan inginkan supaya kita sukacita. Tuhan mau latih iman kita, supaya kita bergantung kepada Dia, dan tidak bosan. Orang dalam hadirat Tuhan itu nggak bosan. Ada orang yang minta mati, mendingan aku mati. Nggak tahu tujuan hidup. Karena dia pikir ketika mati selesai masalah. Tidak. Dia baru memulai masalah baru untuk kekekalan. Yaitu kematian yang kekal. Haleluya. Dari mereka yang tidak puas, mereka mengeluh. Jadi sebenarnya gongguso tadi, ya, goguso tadi itu adalah ngomel. Saudara pernah dengar orang ngomel? Dia nggak berhenti bicara, dia ngomel terus. Dia protes. Tuhan orang itu, apa dibuatin aku tidak? Coba tanya hati saudara. Kenapa dia diberkati, gue enggak? Gue kan bertobat lebih dulu dari orang itu. Tapi kenapa dia diangkat oleh Tuhan? Aku tidak. Tuhan itu nggak lihat berapa lama Anda bertobat lebih dulu atau bertobat terakhir. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat sikap hati. Amin. Tuhan nggak lihat dia pendeta. Tuhan nggak lihat berapa banyak titel yang ada di depan, di belakang namanya. Tuhan lihat hati. Haleluya. Tulis di kolom komentar, kekristenan adalah ilmu hati. Amin. 5 juta triliun kali. Tulis Bapak Ibu, kekristenan adalah ilmu hati. Bukan
bukan isi ilmu di pikiran kita. Bukan. Tapi kekristenan itu ilmu hati. Ilmu hati itu artinya Anda belajar dari kehidupan. Belajar dari perjalanan hidup, dari penderitaan hidup. Ayub belajar dari penderitaan hidup. Dia tahu dia pernah bosan, tapi dia belajar itu. Karena itu ayat ini ditulis untuk mengingatkan kita bahwa orang bisa bosan hidup. Dan pertama kali yang kita bisa tahu bahwa kita sedang dalam kebosanan adalah ngomel. Yang kedua bukan cuma ngomel. Kita berbicara. Kalau ngomel, bisa ngomel pribadi. Tapi yang kedua adalah berbicara dalam kepahitan jiwa. Wow. Jiwa itu ada 3 elemen penting di sana. Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu udah pahit. Ini berbahaya Bapak Ibu. Orang boring itu berbahaya. Orang bosan itu berbahaya. Itu seperti apa ya? Itu seperti sesuatu yang sudah jadi mengental gitu Bapak Ibu ya. Yang sudah tidak bisa lagi diurai. Kalau hati kita model seperti itu, maka kita harus butuh kasih karunia daripada Tuhan. Yeremia 36 ayat 24, 25, 26 berkata, minta Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi nggak bisa lagi ditempel-tempel atau ditambal. Tapi butuh a new heart, a new spirit. Kita akan berbicara dalam kepahitan jiwa. Bapak Ibu bisa identifikasi orang itu. Orang itu, pikirannya itu nggak ada benarnya. Semua salah. Orang buat benar pun pikirnya salah. Itu tanda orang itu lagi bosan hidup. Tindakan-tindakan dia, tindakan-tindakan konyol, tindakan-tindakan salah, semua mau bunuh diri lah, mau tidak mau lagi bekerja lah, tidak mau sekolah lah, tidak mau lagi bangun hubungan dengan suami lah, atau lari tinggalkan keluarga, pergi tinggalkan istri, anak-anak tinggalkan rumah, itu tanda orang bosan hidup. Coba identifikasi apakah itu kita. Tuhan tidak merancang kejahatan kepada kita, kehancuran kepada kita. Tapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Lalu siapa yang merancang kecelakaan dan kehancuran kita? Setan. Dengan roh-roh dunia ini. Jadi yang membuat kita bosan itu adalah begini. Karena kita mengalami ujian kehidupan. Atau sesuatu yang kita lakukan itu salah. Kemudian kita merasa bahwa saya ini sudah terhukum. Tidak. Masalah yang kita alami sekarang ini bukan berarti itu kiamat bagi kita. Tapi bagi saya itu adalah sebuah perjalanan naik ke puncak yang lebih tinggi. Puncak kemuliaan. Dataran-dataran rohani. Dataran-dataran supranatural. Untuk Anda menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Katakan amin. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 berkata begitu. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 berkata begitu. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Bapak Ibu perhatikan begini. Salah satu daripada ciri orang itu bosan hidup adalah berbicara dalam kepahitan jiwa. Bukan cuma kepahitan, kegeraman. Bukan cuma kegeraman, kemarahan. Bukan cuma kemarahan, pertikaian. Bukan cuma pertikaian, fitnah. Itu semua satu keluarga. Itu konco-konco semua. Jadi kalau sudah dimulai dengan kepahitan, maka sebentar lagi kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Bahkan ujung-ujungnya pembunuhan. Sampai pada tindakan. Apa yang dia pikirkan salah, langsung dia lakukan. Dia membunuh seseorang.
Atau dia menyakiti diri sendiri. Makanya Alkitab katakan buang semuanya itu. Kalau saya pakai bahasa, usir itu daripada kita. Karena itu bukan tempat. Tempatnya bukan pada diri saudara dan saya. Tubuh Bapak Ibu adalah rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Taruh tangan di dada dan katakan, tubuh saya adalah rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Apalagi sakit hati. Haleluya. Amin. Tulis di kolom komentar, tubuh saya adalah rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Amin, 10 juta triliun kali. Firman Allah berkata, buang semuanya itu. Wow. Saya coba cari kata kepahitan. Dari bahasa Ibrani, itu diterjemahkan dengan tidak puas, tapi dipakai kata marah. Apa kemudian bahasa Indonesia mengambilnya menjadi marah? Ya. Tapi diterjemahkan dengan marah. Kata kepahitan itu adalah marah. Lebih kepada tidak puas. Pahit. Sulit mengampuni. Itu orang bosan hidup. Karena kehidupan hanya ada dalam Yesus kan. Di dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus dia adalah terang dunia. Dalam Yesus ada jawaban. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada berkat. Dalam Yesus ada pemulihan. Katakan amin. 20 juta triliun kali. Kata pahit atau kepahitan itu mewakili kata sifat. Sifatnya pahit. Itu seperti orang yang minum air yang pahit, makan makanan yang pahit, diizinkan masuk dalam tubuh kita. Jadi ketika seseorang bosan, maka dia mengizinkan sesuatu masuk dalam kita. Makanya kenapa orang yang pahit hati, suka marah-marah, fitnah dengki, mudah diserang oleh penyakit-penyakit yang berbahaya. Cancer. Saya melayani begitu banyak orang yang Tuhan izinkan. Kebanyakan orang kanker payudara, kanker serviks, kanker di kandungan, kanker di usus. Ya. Itu ketika dicari akarnya, itu mereka bosan hidup. Mereka hidup dengan kemarahan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Dan itu lakukan selama bertahun-tahun. Padahal itu dengan orang-orang yang mereka cintai. Kekristenan bukan seperti itu. Tuhan suruh buang kok. Tuhan suruh jangan simpan. Amin. Apalagi dimasukkan ke dalam. Makanya begini Bapak Ibu, semua perkataan orang itu ada di luar. Sikap orang itu ada di luar kita. Jangan dimasukkan ke dalam atau dalam pikiran. Bapak Ibu dengar aja dan jangan dimasukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran. Yang harus dimasukkan ke dalam hati, dalam pikiran adalah Yesus dan firman-Nya. Ketika kita memasukkan pikiran, perkataan orang, sikap situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan bosan hidup. Karena yang kita maunya baik, tapi yang kenyataannya tidak baik. Kita buat baik kepada orang, tapi orang perlakukan kita dengan tidak baik. Sehingga membuat saudara dan saya bosan hidup. Rasanya jangan lagi ketemu orang itu dah. Dan saudara sampai di tingkatan ini, kata marah-marah itu diterjemahkan dengan dia akhir dari sebuah kejahatan, artinya begini, ambil keputusan yang salah. Makanya saya, sebagai hamba Tuhan, tidak menyarankan Bapak Ibu ada di dalam situasi ini, karena Bapak Ibu ada dalam cengkraman musuh. Kita harus keluar dari situasi bosan hidup ini kepada damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Marmara diterjemahkan dengan tidak puas. Tidak puasnya itu tidak puas berat begitu saudara ya. Kalau orang komplain itu komplain banget saudara ya. Jadi dia benar-benar tidak puas, tidak ada kata persetujuan di situ. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, ketika kita datang dengan sikap seperti ini, maka sesungguhnya tidak ada untung bagi kita. Yang pertama rugi itu adalah kesehatan kita.
Ketika kesehatan kita rugi, karena itu tubuh, maka ketika tubuh kita sakit, maka itu akan berpengaruh kepada jiwa. Jiwa pun akan ikut tertekan. Ketika jiwa, perasaan, kehendak ikut tertekan, akan ditekan kepada roh. Yang biasa bisa berdoa, sekarang nggak kuat berdoa karena tubuh sakit. Setuju? Sehingga kita butuh komunitas. Kenapa ada komunitas healing and prophesy ini? Komunitas ini adalah mengakomodir Bapak Ibu, supaya kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi tidak cuma one man show, Pastor Luther saja. Saya salah di hadapan Tuhan. Saya pelayanannya begitu. Atau orang lihat sebagai idol, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara semua di-equip the same, diperlengkapi menjadi orang kudus, memperlengkapi orang-orang kudus, dan kita semua bisa bergerak dan membawa damai dan sukacita kepada semua orang. Untuk orang tidak hidup dalam kebosanan hidup, tapi hidup di dalam kepuasan sejati, yaitu hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus. Saya percaya ada banyak sukacita. Akan terdengar banyak sukacita dan kesaksian-kesaksian yang hebat dan yang ajaib. Amin. Mazmur 17 ayat 15 berkata begini. Mazmur 17 ayat 15 berkata begini. Ingat, kepuasan sejati hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tulis itu dulu. Tulis di kolom komentar. Kepuasan sejati hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kenapa orang bosan hidup? Karena dia di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu mau puas, hidup dalam damai dan berkat-berkatnya, tinggallah dalam pribadi Tuhan Yesus. Mazmur 17 ayat 15 berkata, tetapi dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ini bahasa puitis dari King David. Berkata, tetapi aku. Kata tetapi itu meniadakan ayat 14, ayat yang ke-13, ayat 12. Dari Mazmur 17 itu. Kata tetapi itu adalah sebuah pilihan. Tapi aku, dalam kebenaran, ya, dalam Yesus, dalam firman aku tinggal, akan kupandang wajah. Wow, wow, wow. Amin. Bapak Ibu tidak akan bisa pandang wajah Tuhan kalau Bapak Ibu belum tinggal di dalam Yesus. Kebenaran di sini adalah Yesus sendiri. Ya. Makanya dipakai aletheia. Tapi aku dalam kebenaran. Aletheia itu kebenaran yang sesungguhnya. Menyangkut seorang pribadi, Yesus. Akan kupandang wajah. Karena berhubungan dengan wajah. Berarti tinggal dalam kebenaran ini adalah pribadi memandang seseorang. Wajahmu di sini adalah wajah Tuhan. Elohim. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau puas dengan rupa Tuhan? Tinggal di dalam Dia. Ini cara untuk menetralisir bosan hidup itu. Daud punya alasan untuk bosan. Dilempari dengan tombak, dari pangkat jenderal diturunkan jadi letkol. Karena pimpin cuma 1.000 orang. Dari pimpin seluruh pergerakan pasukan, dari jadi panglima TNI kalau Indonesia, tiba-tiba diturunkan pangkat. Raja Saul itu aneh banget. Dari orang bintang 4 diturunkan jadi letkol. Tapi Daud tidak ngomel. Daud tidak bosan hidup. Dia tulis Mazmur 17 ini. Aku tinggal dalam kebenaran karena dia tahu promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan hanya cuma pakai mulut pemimpin untuk ngomong ke kita. Haleluya. Amin. Saya rasa dalam roh saya ada beberapa saudara yang mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam 3 minggu terakhir ini. Anda berkata hands up. Anda berkata rasanya tidak ada jalan keluar. Bahkan ada yang mendengar seperti ada yang mendengar setan bicara begini, nggak ada Tuhan. Mana kamu udah berdoa?
Untuk mau jual rumah kamu, udah bertahun-tahun nggak ada yang beli itu. Tuhan bohong. Dan saudara tidak tengking itu. Akhirnya Anda mengalami hidup yang bosan. Baca firman nggak mengerti, dengar firman nggak ngerti. Untuk berdoa pun sudah nggak kuat. Saya rasa dalam roh saya, Tuhan bawa saya masuk untuk merasakan beberapa hati, beberapa pikiran, perasaan. Bahkan keputusan-keputusan dalam jiwa saudara yang gundah gulana. Tuhan berkata begini, suruh umatku keluar, karena mereka biji mataku. Mereka tidak selevel dengan musuh, tidak selevel dengan masalah. Mereka ciptakan unggul. Tulis di kolom komentar, hidup saya di dunia ini tidak selevel dengan masalah, karena saya diciptakan unggul oleh Tuhanku yang hebat. Amin 100 juta triliun kali. Wow. Powerful itu. Haleluya. Hidup saya di dunia ini tidak selevel dengan masalah. Alasannya karena saya diciptakan unggul oleh Tuhan. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Hidup saya di dunia ini tidak selevel dengan masalah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu hadapi masalah, ujian kehidupan, hidup Bapak Ibu tidak selevel dengan masalah. Jangan taruh hidup kita selevel dengan masalah. Apalagi berpikir selevel dengan masalah. Orang-orang yang bosan hidup memilih tinggal di situ. Tapi orang-orang yang puas dengan Tuhan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Dataran-dataran tinggi yang Tuhan siapkan kepada mereka. Mazmur 107 ayat 9 berkata. Mazmur 107 ayat 9 berkata. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Wow, apakah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak Bapak Ibu sedang haus dengan Tuhan? Yang bisa memuaskannya cuma Tuhan. Haleluya. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kalau tadi sesuatu yang seperti air pahit, makanan pahit masuk, itu meracuni kita, membuat tubuh kita sakit, roh kita sakit, dan tubuh kita sakit. Tapi Mazmur 107 ayat 9, Tuhan putar kembali, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dengan memasukkan firman Allah, dengan memasukkan firman Allah, dengan memasukkan pribadi Kristus, dengan mempercayai Yesus, maka kita jadi puas. Jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, diberkati, dipulihkan bisnisnya. Amin. Disembuhkan tubuhnya, dipulihkan hubungan keluarga, dipulihkan anak-anak. Ada di sini yang hampir 1 tahun. Dalam bulan terakhir ini, Anda putuskan untuk bercerai. Saya katakan begini, tinggalkan niat saudara. Tinggalkan niat saudara. Yang nikahnya secara Kristen ya, yang nikahnya Kristen. Anda putuskan untuk bercerai. Alkitab tidak menghendaki ada perceraian. Dalam jangka waktu 7 bulan ini. Dan ibu, engkau ada di sini. Engkau berkata, saya nggak tahan. Dalam kamar engkau merasa bahwa sepertinya hidupmu hancur. Tuhan tunjukkan kepada saya, engkau sedang pegang rambutmu dulu, engkau mencabik rambut dan kepala engkau bentur-benturkan di tembok. Di tanganmu seperti ada bekas tempat kuku di situ, karena engkau menancapkan kuku Anda di situ, ada luka di situ. Tuhan berkata begini, tinggalkan sikap ini. Karena Anda ibu bosan hidup. Jangan lukai tubuh ibu, karena tubuh ibu bukan milik ibu. Menurut 1 Korintus 3, 16, 17. 1 Korintus 6, 19, 20. Tubuh ibu dibeli dengan harga yang lunas, dibayar darah Kristus. Itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Dan Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Setiap kali saya ada di dalam situasi yang terjepit, saya selalu ambil gitar kecil saya. Dan saya mulai memuji Tuhan. Setiap pagi, kami sekeluarga selalu datang dan menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu-lagu yang lama itu, saudara ya.
lagu-lagu Pentakosta yang lama itu. Senang selalu senang, oh senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku, oh senang selalu senang. Jadi middle, setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Wow. Nyanyi lagu itu. Ya. Dipuaskannya jiwa yang dahaga. Jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Berapa banyak yang berkata, hari ini jiwa yang dahaga sudah dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Jangan mau kalah dengan masalah. Jangan izinkan hidupmu bosan. Hidup ini begitu indah. Tuhan ciptakan hidup ini indah. Jangan buat itu jadi boring, jadi bosan. Amin. Yesaya 53 ayat 11 berkata begini, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Siapa ini? Yesus. Tuhan Yesus pernah melewati jalan yang gak mudah. Kemarin kita sudah jelaskan dari Jumat Agung sampai Paskah. Dia melewati penderitaan, yang melewati kehidupan siapapun. Bahkan dia bergumul untuk kalau bisa menolak cawan yang pahit itu. Alkitab berkata, Yesaya bernubuat sampai pada Yesus itu 700 tahun. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesus pernah dipuaskan oleh Bapanya. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini nubuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang melewati marah. Dia punya kesempatan untuk tidak puas. Bahkan kehendak dia dengan kehendak Bapaknya berbeda di Taman Getsemani. Tapi kali ketiga dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Wow. Dan Yesus tidak berbicara dalam kepahitan jiwanya. Dia berbicara menggenapi kehendak Bapa dalam hidupnya. Sesudah kesusahan jiwanya. Hidup ini, perjalanan ini, dalam sebuah periode ada akhirnya. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang melewati lorong gelap, tapi ujungnya ada terang. Beberapa sedang melewati malam pekat. Berarti sebentar lagi surya pagi akan terbit. Beberapa sedang melewati sakit yang datang terus-menerus, masalah datang terus-menerus. Saya berkata, kalau itu seorang wanita, itu tanda kelahiran. Berarti sebentar lagi Bapak Ibu lihat jawaban. Bertahanlah, jangan boring, jangan bosan. Sebentar lagi Anda dipuaskan. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Katakan amin, 1 miliar triliun kali. Yang ketiga, kalau yang pertama, saudara, yang pertama tadi dikatakan begini, orang bosan hidup itu mengeluh. Orang bosan hidup itu bicara dalam kepahitan jiwanya. Yang ketiga adalah begini, bahwa orang yang bosan hidup tidak dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Otomatis. Karena dia cuma ngomel, dia cuma marah, dia cuma geram, dia cuma bertengkar, dia cuma lakukan menurut dagingnya, menurut apa yang dia pandang baik, bukan apa yang Tuhan mau. Dari kemarin, sebuah kalimat yang saya katakan, ini bukan lagi waktunya mencari kehendak Tuhan, tapi ini waktunya melakukan kehendak Tuhan. Orang yang bosan hidup tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana dia mau melakukan kehendak Tuhan? Makanya jangan sampai Bapak Ibu masuk dalam perangkap bosan hidup. Karena itu akan membuat Bapak Ibu tidak akan sampai, tidak akan bisa masuk dalam rencana Tuhan, apalagi melakukan kehendak Tuhan. Dan ujungnya pasti kebinasaan.
Mazmur 33 ayat 10 sampai ayat 11 berkata begini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Baca baik-baik ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Lihat kata Tuhan di situ pakai Elohim atau Yahweh. Ya. Makanya ditulis Yahweh, Elohim. Ya. Ditulisnya terjemahkannya nggak bisa dipakai Yahweh di situ, maka ditulis Adonai, dibacanya Adonai. Kalau dalam perjanjian baru, T-nya huruf besar, huruf yang lainnya semua kecil. Kurios, penguasa tunggal. Kalau saudara, Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Pikiran manusia tidak akan bisa mengerti seluruh kehendak Allah karena cuma besarnya seperti Bapa Allah. Bagaimana Bapak Ibu bisa kehendak Allah? Apalagi merancang sesuatu untuk melanggar kehendak Allah. Maka kita akan sampai dalam sebuah daerah yang saya sebut dengan daerah bosan. Apalagi kalau masalah itu bertubi-tubi datang. Tekanan itu begitu keras datang. Apalagi itu datangnya tiba-tiba. Maka kirim WhatsApp lebih dulu. Email lebih dulu. Tiba-tiba aja masalah datang. Tapi saya bersyukur Tuhan berkata Mazmur 33:10. Ketika Bapak Ibu pilih tinggal dalam hati, Tuhan bisa gagalkan rancangan bangsa-bangsa. Meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Apalagi rancangan kita yang salah, pasti juga akan ditiadakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan taruh rancangan hatinya di dalam hati kita. Turunnya itu bukan cuma 1-2 keturunan, turun-temurun. Kalau rancangan manusia mungkin 1-2 kali bisa berhasil, tapi setelah itu bisa membawa Anda stres. Tapi rancangan Tuhan itu bisa turun-temurun. Rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan Tuhan itu melalui apa? Melalui firman-Nya. Dan saya percaya begini, rancangan Tuhan hanya akan dapat dinyatakan kepada mereka yang terus-menerus mengejar Tuhan seumur hidup mereka. Orang yang mengejar Tuhan itu nggak ada bosannya. Kalau rancangan hatinya ditaruh dalam saudara, dan rancangan Tuhan itu adalah supaya kita mengenal Dia dengan benar, maka kita akan bebas dari yang namanya bosan. Tapi yang ada adalah sukacita, gairah, damai, kesetiaan, kekuatan, anugerah akan mengikuti kita seumur hidup kita. Haleluya. Saya berdoa malam ini, Bapak Ibu, jangan ada satu orang pun yang masuk dalam jebakan bosan hidup ini. Tapi keluar dengan cara tinggal di dalam kebenaran, tinggal dalam Yesus. Maka saudara dan saya akan melihat, hidup kita akan bergairah, hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Keluarga, anak-anak kita akan diberkati, bisnis kita, sekalipun mungkin belum jalan dengan baik, tapi ada damai di hati. Damai yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ada orang punya toko namanya toko damai, tapi jualnya mie ayam goreng. Damai nggak bisa dengan uang. Damai itu anugerah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Dunia bisa memberikan damai, tapi damai yang dunia berikan itu disesuaikan dengan situasi. Kalau cocok dengan saya mau damai, kalau tidak cocok maka tidak damai. Damai Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Tuhan itu ketat. Dan untuk Bapak Ibu keluar dari bosan hidup, maka kita butuh kejar Tuhan terus-terus dan mendapatkan damai sejahteranya. Anda diberkati Tuhan malam ini. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Saya tidak mau hidup dalam kebosanan hidup, tapi saya mau kejar Tuhan terus, mengalami Tuhan terus dalam hidup saya. Saya tidak mau ngomel, saya tidak mau bicara dalam kepahitan jiwa saya.
tapi saya mau hidup dalam rancangan dan rencana besar